Ya, pemirsa, untuk meramaikan dialog kita pada pagi hari ini sudah terhubung juga bersama kami, bersama Bang Abalin dan juga Pak Pandu, ada Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi Golkar. Selamat pagi, Bang Melki. Oke, kita nanti akan menghubungi Bang Melki, sudah terhubung informasinya. Kita juga perlu sampaikan pemirsa bahwa kita sejak hari kemarin sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Kesehatan, perwakilannya yang membuat undang-undang ini, maupun juga dari pihak Kimia Farma yang memang hingga pagi hari ini tidak berkenan untuk bergabung karena satu dua hal lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan ajak terlebih dahulu untuk melihat bagaimanakah situasi pagi hari ini karena sudah mulai berlaku mulai Senin hari ini perjualbelian vaksin gotong royong secara mandiri di sejumlah gerai Kimia Farma. Sudah ada rekan kita Ihsan Zahri di salah satu gerai Kimia Farma di gerai Kimia Farma Senen, Jakarta. Kita akan tanyakan dulu, Ihsan, bagaimana kondisi pagi hari ini? Memang sudah dibukakah vaksin gotong royong mandiri ini? Baik Maria dan juga pemirsa, memang jika sebelumnya ini pelaksanaan vaksin itu dilakukan dengan dua jalur begitu, ya, ini vaksinasi program dan juga vaksin gotong royong. Di mana pada vaksinasi program ini tidak ada pungutan biaya alias gratis, sementara untuk vaksin gotong royong ini biayanya itu ditanggung oleh perusahaan namun gratis ke karyawannya. Namun memang pada tanggal 5 Juli lalu Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengeluarkan begitu peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 19 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, di mana salah satu dalam aturan tersebut menyebutkan vaksin gotong royong ini kini tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan, namun juga bisa dilakukan oleh perorangan atau individu, namun harus membayar secara mandiri. Dan hari ini memang hari pertama dibukanya vaksin berbayar secara mandiri ini, dan klinik vaksin yang dibuka ini salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat. Kami memantau hingga saat ini pukul 7:27 memang kondisinya Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat ini masih tutup. Walaupun saat ini kami juga memantau sudah ada beberapa masyarakat begitu yang sudah menunggu begitu untuk ingin divaksin di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat ini. Dan selain di Senen, Jakarta Pusat, memang ada tempat lainnya di Jakarta, yakni di Pulau Gadung, kemudian di Kimia Farma Blok M, Jakarta Selatan. Selain itu, program ini juga digelar di beberapa kota lainnya di Jakarta, di Indonesia, yakni di Kota Bandung, kemudian Semarang, Solo, Surabaya, dan juga Bali. Berbicara tentang biayanya sendiri, memang menurut informasi yang kami dapatkan, untuk satu kali vaksin ini dikenakan biaya sebesar Rp321.660 dan biaya layanannya itu sebesar Rp117.910, sehingga totalnya adalah Rp439.570. Kemudian untuk vaksin yang digunakan adalah Sinopharm begitu. Lalu tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat yang sudah datang ke Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat ini. Memang mereka belum mengetahui begitu ya seperti apa mekanisme pendaftaran mungkin, kemudian nantinya jam berapa Kimia Farma Senen ini akan dibuka. Namun menurut informasinya, jika ingin melakukan vaksin secara mandiri atau mengikuti vaksin berbayar ini bisa dilakukan dengan 3 cara begitu. Yang pertama, yakni mendaftar melalui call center Kimia Farma, kemudian bisa juga melalui website Kimia Farma, di mana saat kita mendaftar melalui website itu akan diarahkan langsung ke koneksi nomor WhatsApp. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi Kimia Farma Mobile di App Store ataupun Play Store. Namun untuk aplikasi ini atau aplikasi Kimia Farma Mobile ini belum bisa digunakan begitu, dan informasinya baru bisa digunakan nanti pada tanggal 15 Juli mendatang. Kembali ke Anda, Ayah.
Iya, terima kasih Ihsan Zahri melaporkan langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Saya saat ini langsung ingin ke Bang Melki dulu. Bang Melki, sudah terhubung Bang? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat ya Bang? Sehat, Mbak. Sehat, Alhamdulillah. Bang Melki, di DPR bagaimana Bang? Apakah sebelumnya juga sudah diajak berkomunikasi, berbincang mengenai dengan perubahan aturan ini? Vaksinasi berbayar sekarang Bang? Ya, pertama kami berbicara dengan Menkes dan berbagai pihak terkait vaksinasi ini, Bio Farma, Badan POM, dan berbagai pihak lain itu, posisinya adalah kebijakan politik Pak Jokowi untuk memberikan gratis vaksin kepada masyarakat Indonesia. Jadi posisi kami masih pada pembicaraan itu yang sampai dengan terakhir itu pembahasan antara DPR RI, Komisi 9 dan pemerintah, standing point-nya ada di situ. Kita semua sepakat bahwa, dan seperti yang sudah Pak Jokowi sampaikan, vaksinasi di Indonesia ini adalah vaksinasi yang bersifat gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalaupun ada berbayar itu adalah bantuan dari pengusaha atau dari pemilik perusahaan, membantu pemerintah melalui vaksinasi gotong royong atau mandiri itu, tapi tetap juga pesertanya tidak membayar, karena yang membayar adalah perusahaan. Nah, ketika mendengar kemarin ada perubahan Permenkes terkait dengan vaksinasi gotong royong atau mandiri ini diperluas menjadi bersifat individual dan berbayar seperti ini, teman-teman di Komisi 9 juga kaget dan memang sampai dengan semalam sampai pagi ini masih jadi perbincangan. Karena perubahan ini itu berarti menurut teman-teman ya, kami punya diskusi internal di Komisi 9, kan berarti ini di luar pembicaraan kesepakatan komitmen antara Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan berbagai pihak lain itu. Dan lebih-lebih lagi kan ini sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan Pak Jokowi untuk gratiskan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita sampai saat ini, Mbak ya, sampai saat ini kan tingkat partisipasi vaksinasi kita kan masih rendah ya. Nah, berbayar seperti ini tentu kita memperkirakan juga membuat, ya walaupun dibilang bahwa ini untuk kecepatan, tapi kami juga masih belum yakin bahwa dengan model semacam ini itu bisa mempercepat. Iya, kan kemudian pertanyaannya begini Bang Melki, jika kemudian memang tujuannya adalah percepatan, dipercepat, tapi apakah baik begitu adalah strateginya disuruh bayar warganya? Kok nampak-nampaknya kalau kita lihat di Twitter pada saat informasi ini trending begitu ya, kalau kita baca-baca banyak juga kemudian yang memiliki pemikiran kok kayaknya negara jadi berbisnis dengan rakyatnya begitu Bang Melki. Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda, saat lagi tetaplah bersama kami.